Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil arsyil karim, allazi sahala li'ibadihi ila mardatihi sabila, wal islam dinan wa muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ahmaduhu hamdan man la rabba lahu siwahu, wa ashkuruhu ala jazilihi wa fadlihi wa atayahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa. Arsalahullahu ta'ala ala hinu fadli minar rusul wa awdahu bihi minas subul wa addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita semua diizinkan dan dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini, yang insya Allah acara atau kegiatan kita di malam hari ini adalah kegiatan yang positif, di mana mayoritas dari umat Islam masih banyak yang belum memahami mengenai hal yang harus dilakukan, yang menjadi kewajiban bagi mereka, dan juga belum bisa memahami sebagiannya di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang mana salah satunya adalah bertasyabuh, yaitu menyerupai atau mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Ini merupakan sebuah hidayah apabila Allah memahamkan kita, dan tentunya sangat wajib untuk kita syukuri, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah dengan nikmat-nikmat lainnya. Dan klimaksnya adalah nikmat yang Allah berikan di ujung adalah surganya Allah, al-jannah, yang mana itulah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak serta mentauladani risalahnya. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, di penghujung tahun ya, dalam kalender Masehi ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah, yaitu berintrospeksi. Muhasabah ini berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, yang artinya adalah introspeksi, mawas diri, juga bisa diartikan mengkoreksi atau mengevaluasi. Kalau di dalam ilmu akuntansi disebut dengan mengaudit. Ini semua supaya kita bisa melihat kekurangan kita pada hari-hari sebelumnya, yang mana kita upayakan supaya
dapat meningkatkan kualitas diri dan kualitas kehidupan pada masa yang akan datang. Itulah manfaat dan tujuan daripada muhasabah. Ya. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum nanti amalan kalian akan dihitung. Nanti salah satu proses, Pak, di hari akhir ada yang namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Maka sebelum ada hari perhitungan nanti yang tidak akan bisa dikoreksi oleh kita selagi kita masih ada di dunia ini, ya, pandai-pandailah untuk bisa mengkoreksi diri kita sebelum kita mencapai daripada akhir dari masa kehidupan kita, atau sebelum datangnya ajal kepada kita. Ini pentingnya supaya kita bisa memperbaiki, supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang pintar, ini ada definisinya dari Nabi, yang mana tidak sama dengan definisi cerdas menurut kebanyakan orang. Jadi menurut Nabi SAW, cerdas itu bukanlah orang yang memiliki intelektualitas tinggi, bukan yang memiliki nilai di atas kertas secara akademik itu bagus, bukan yang IPK-nya 4 kalau orang kuliahan. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan, al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, cendekiawan adalah mereka mandana nafsah, orang yang selalu menghitung dirinya sendiri. Dana yadinu ini kan berarti dain, hutang. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah kemudian mensyarahkan hadis ini, makna daripada mandana nafsah adalah manhasaba nafsah, yaitu orang yang mengintrospeksi, yang menghitung dirinya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai bermuhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia juga pandai, ya, dan ia juga rajin untuk beramal, yang mana amal ini adalah sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu bekal untuk akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Dan kemudian di dalam ayat Al-Quran itu sendiri ada satu ayat yang memerintahkan kita untuk bermuhasabah, yaitu di dalam surah Al-Hasr ayat ke-18, surah yang ke-59 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di awal daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, tentunya dengan panggilan keimanan. Maka apabila kita di dalam hati kita memiliki keimanan, maka kita ini merasa terseru, Pak, merasa terpanggil. Setiap kali ada kalimat di awal ayat ya ayyuhallazina amanu, maka itu adalah panggilan keimanan, panggilan terhadap orang-orang yang di dalam hatinya memiliki iman. Apa isi daripada seruan ini? Yang pertama tentunya adalah ittaqullah, seruan dari Allah supaya kita menjadi hambanya yang bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah, yang mana kalau kita definisikan takwa ini maknanya adalah takut, sehingga menimbulkan ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Efeknya adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan ini merupakan satu hal, ya. Takwa ini merupakan sesuatu yang mana derajat tertinggi seseorang di hadapan Allah.
Maka itulah sebabnya kenapa takwa ini seringkali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang di dalam ayat-ayatnya. Kemudian di hadis-hadis Rasulullah pun demikian. Karena takwa merupakan derajat terbaik seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat atau pangkat yang lebih baik daripada takwa. Dia adalah tolak ukur kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan juga Allah perintahkan takwa kepada kita karena takwa ini merupakan sebaik-baik bekal. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Sebaik-baiknya bekal untuk menggapai kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dua hal yang selalu kita idam-idamkan, Pak. Dua hal yang selalu kita prioritaskan dalam setiap doa kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kemudian jalannya adalah melalui takwa, melalui ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Kemudian ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa definisi takwa ini dianalogikan secara gamblang, digambarkan dengan begitu jelas, yaitu takwa yang didefinisikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, di mana beliau ditanya oleh Sayyidina Umar, ditanya oleh khalifah, "Wahai sahabatku, apa itu takwa?" Maka kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an beliau menjawab dengan kembali bertanya kepada khalifah, "Wahai khalifah, bagaimana pendapatmu apabila engkau berjalan di tengah jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan halangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan sesuatu yang menghalangi jalan tersebut, yang dapat membahayakan?" Maka kemudian Khalifah Umar tentunya menjawab, "Aku akan berjalan di atas jalan tersebut dengan kondisi berhati-hati." Maka kemudian ditimpali oleh Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, menjalani kehidupan ini dengan keadaan hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, ke dalam perkara kemaksiatan, juga supaya tidak terjerembab ke dalam lubang kesesatan. Ini adalah sesuatu yang sangat detail, ya. Pengertian daripada takwa supaya kita semua terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Lanjutan daripada ayat tersebut, setelah perintah takwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya tiap-tiap orang itu memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, ya. Nah, di dalam kalimat ini itu terdapat 3 keterangan waktu. Yang pertama, wal tanzur, itu maknanya adalah hendaknya memperhatikan atau melihat, dan ini menandakan keterangan waktu di masa sekarang, di masa yang sedang terjadi. Itu yang pertama, ya. Wal tanzur maknanya adalah keterangan waktu di masa sekarang. Kemudian qaddamat yang kedua, ini menjelaskan tentang keterangan waktu di masa yang telah berlalu, di masa lampau. Qaddamat itu artinya yang sudah berlalu, yang sudah dilakukan. Dan kemudian keterangan waktu yang ketiga adalah lighad, untuk hari esok, yaitu keterangan waktu di masa yang akan datang. Maka kalau kita satukan 3 hal ini, 3 keterangan waktu ini, maknanya adalah Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan,
dan apa yang sedang kita lakukan di masa sekarang untuk dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai sebuah upaya persiapan di masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Jadi korelasi antara masa yang telah berlalu dengan masa yang akan datang, masa lalu dan masa depan, itulah yang disebut dengan muhasabah. Jadi kita bercermin, ya, kira-kira sudah sejauh mana upaya kita untuk mempersiapkan diri menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan setiap amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan muhasabah tersebut menjadikan kita lebih bersiap untuk mengupayakan segala amal di masa yang akan datang, memanfaatkan segala kesempatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan supaya bisa dimanfaatkan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Inilah makna daripada Quran surah Al-Hasr ayat ke-18 tadi. Maka di kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita berintrospeksi. Marilah sama-sama kita bermuhasabah. Sadarkah kita bahwa kehidupan kita ini merupakan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, long journey to Allah, yang mana ujungnya, tujuan akhirnya adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kita semua ini sedang bersusah payah, sedang berupaya, sedang bekerja keras menuju Rabb kalian, dan kalian pasti akan menemuinya. Dan kemudian dalam rangka supaya kita memiliki metode dan jalan thariqah untuk sampai kepada Allah dengan bahagia, dengan selamat, maka Allah tunjukkan jalan kepada kita. Allah tunjukkan kewajiban kita selama hidup di dunia. Jadi kita punya tugas selama di dunia sebagai seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Sang Khalik, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Jadi Allah kita jadikan sebagai satu-satunya sesembahan, bukan hanya salah satunya, Pak. Kalau salah satunya masuk ke dalam perkara kesyirikan, tapi satu-satunya, ya. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Makna dari tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di dalam hidup ini hanya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali bagi kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita yakini, yang mengatur hidup kita, termasuk tatkala kita memiliki berbagai problem di dalam hidup kita, maka Allah lah satu-satunya yang akan memberikan solusi ke dalam hidup kita. Sehingga setiap amal kita, aktivitas kita, rutinitas kita, bahkan seluruh hidup kita ini, kita persembahkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita niatkan semuanya hanya untuk Allah, sehingga menjadi pahala, sehingga kita tidak menjalankan hal-hal yang diharamkan, karena tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram dengan niat karena Allah. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan dan itu merupakan kebaikan, kita tuju hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi pahala, menjadi amal solih. Itulah salah satu dari ikrar yang biasa kita sampaikan di dalam sholat kita. Ketika doa iftitah, kita suka mengatakan dengan doa Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup bahkan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Kan ini, Pak, yang selalu kita ikrarkan, Pak. Atau di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi jelas di situ akidah tauhid yang lurus. Nah, ketika pondasi tauhid ini sudah benar-benar kuat dalam hidup kita, maka apapun aktivitas yang dibangun di atasnya akan benar pula.
Tapi sebaliknya, kalau pondasi ini salah, kalau pondasinya itu miring, kalau pondasinya itu keropos, dalam arti adalah tidak lempeng tauhidnya, tidak lurus akidahnya, maka apapun aktivitas yang dibangun di atasnya ini sangat mengkhawatirkan. Ibarat bangunan di atas pondasi yang keropos, di atas pondasi yang tidak kokoh. Ini kan satu ya yang menjadi benar-benar pondasi dan prinsip di dalam hidup kita. Jadi yang paling utama adalah akidahnya terlebih dahulu, pondasinya terlebih dahulu, sehingga apapun yang dibangun di atasnya itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Ketika kita mengakui ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah sebagai wujud atau realisasi daripada la ilaha illallah, maka di antara konsekuensinya adalah kita harus menjauhi kecintaan berlebih terhadap dunia. Kita tidak boleh memiliki kecenderungan berlebih terhadap dunia. Kita tidak boleh menjadi budak-budak dunia yang tergoda dan terlalaikan dengan gemerlapnya dunia, yang membuat kita kemudian melupakan kewajiban-kewajiban kita, yang menjadikan kita lalai dari berbagai tugas-tugas kita sebagai seorang hamba. Kewajiban kepada Allah secara vertikal, hablum minallah, maupun kewajiban kepada sesama manusia secara horizontal, hablum minannas. Ini kan dua hal juga yang merupakan kaidah kuat ya, pondasi kuat juga di dalam kehidupan kita. Yang mana tatkala seseorang itu mencintai dunia secara berlebih, ini akan sangat membahayakan, akan melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang di satu sisi kita sebagai hamba Allah juga tidak bermasalah apabila kita menjadi orang yang kaya. Jadi jangan juga kita salah persepsi bahwa umat Islam itu tidak boleh jadi orang kaya, ya. Bukan seperti itu, ya. Tetap ya diperbolehkan untuk menjadi orang kaya, bahkan diutamakan. Makanya banyak beberapa hadis-hadis Nabi, bahkan ada pula beberapa ayat yang mendorong kita untuk bekerja keras. Khususnya adalah laki-laki yang memiliki predikat sebagai kepala rumah tangga. Mencari nafkah sebagai sebuah kewajiban. Akan tetapi ya, harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki itu harus menjadikannya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hartanya itu menjadi wasilah untuk amal solih, untuk berinfak, bersedekah. Artinya merengkuh jannah atau surga dengan hartanya. Nah, itulah yang harusnya menjadi prinsip bagi seorang mukmin dalam perspektif seorang mukmin. Akan tetapi banyak orang yang terlalaikan ketika sudah mendapatkan kenikmatan, kemudian kecenderungan dan kecintaannya kepada dunia itu secara berlebih. Pada akhirnya ia lalai, ia lupa kepada Allah, lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Padahal ya Pak, hakikatnya tidak ada di dunia ini orang yang memiliki harta, orang yang kaya. Yang ada hanyalah orang yang diuji dengan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan kekayaan itu di hari kiamat. Tidak ada pula di muka bumi ini sejatinya orang yang berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi. Yang ada hanyalah orang yang diuji oleh Allah dengan pangkat dan jabatannya, dengan kedudukannya. Apakah pangkat dan jabatannya itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, menjadikan wasilah untuk selalu mengingat Allah, sehingga dengan pangkat dan jabatannya kemudian memudahkan orang lain, senantiasa membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, atau malah sebaliknya, pangkat dan jabatannya kemudian makin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pangkat dan jabatannya itu hanya diniatkan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri sendiri, menzolimi dan menyusahkan orang lain. Kan semua itu nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak, ya. Jangan kemudian kita pikir kezaliman itu akan
kita lakukan kemudian berlalu begitu saja. Tidak. Semua itu ada perhitungannya di sisi Allah. Itulah pentingnya kita bermuhasabah. Pentingnya kita berhitung. Pentingnya kita berintrospeksi, ya, supaya kita bisa meningkatkan, ya, kualitas diri kita. Maka kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di ayat yang insya Allah sama-sama kita hafal, Pak, yaitu surah At-Takatsur. Allah berfirman, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu, berbanyak-banyak telah membuatmu lalai. Baik itu lalai dari zikrullah, mengingat Allah, lalai dari beribadah, dari salat, dari zakat, mengeluarkan zakat, dari siam Ramadan, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Juga lalai dari mengamalkan atau menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Semua itu adalah bagian daripada kelalaian yang biasa orang itu lalai ketika sudah diberikan nikmat berupa kesenangan duniawi. Tatkala Rasulullah membacakan ayat ini di hadapan para sahabat, dalam kerumunan para sahabat, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis ini, menjelaskan ayat ini dengan hadis, dengan sabdanya, di mana beliau bersabda, yaqulu bani Adam mali mali. Manusia atau anak cucu Adam yang cintanya teramat sangat terhadap duniawi, mereka akan mengatakan, duhai hartaku, duhai hartaku. Saking cintanya terhadap harta, saking cintanya, saking tidak mau kehilangan harta bendanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, halaka min malika ya bena Adam. Wahai anak cucu Adam, apakah kamu memiliki harta? Halaka min malika ya bena Adam. Benarkah bahwa engkau di dunia ini memiliki harta? Yakinkah bahwa dalam kehidupan ini engkau memiliki harta? Illa ma akalta fa'afnait. Kecuali apa yang engkau makan, ujung-ujungnya hanya akan menjadi kotoran. Au malabista fa'ablait. Atau apa yang kau kenakan, ujung-ujungnya hanya akan jadi rongsokan. Au mastasaddaqta fa'amdoit. Atau apa yang engkau sedekahkan, itulah yang akan terus mengalir, ya. Jadi apapun dari kesenangan duniawi itu nantinya akan sia-sia, Pak, karena semua itu adalah fana. Tapi berbeda dengan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan. Jadi menginfakkan harta itu bukan kita menghabiskan atau membuang harta kita, mengurangi harta kita, bukan. Tapi infak dan sedekah, zakat itu adalah pengabadian harta pada hakikatnya. Yang akan benar-benar abadi itu malah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, bukan apa yang tersisa di tangan kita. Karena nanti apa yang kita pakai, bahkan sampai kendaraan sekalipun yang mahal harganya, rumah, itu semua fana, itu semua sementara, ya. Yang kita makan semahal apapun makanan itu, seviral apapun makanan itu, juga sama, ujung-ujungnya hanya akan menjadi kotoran, tidak tersisa, ya. Tapi kemudian apa yang kita sedekahkan, itulah yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah menginfakkan harta kita fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, besarkanlah Allah di dalam hatimu, niscaya dunia akan kecil di pandanganmu. Besarkanlah Allah di dalam jiwa kita, niscaya segala problem hidup kita ini akan terasa kecil tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam hati kita, maka semua itu akan mudah bagi kita. Jadi sebesar apapun problematika hidup yang kita hadapi, di dalam hati kita, kita tetap meyakini bahwa Allah lah yang maha besar. Sehingga orang yang yakin akan Allah, yang di dalam hatinya itu memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah, merindukan pertemuan dengan Allah, dia tidak akan pernah gusar, dia tidak pernah gelisah, dia tidak akan pernah galau disebabkan karena problemnya, dia tidak akan pernah berputus asa, apalagi sampai bunuh diri, ya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau iman itu kuat, keyakinan kepada Allah itu kuat, insya Allah
segala permasalahan sebesar apapun itu bisa, semua itu akan datang solusinya. Makanya kalau di dalam ayat Pak, kalau kita cari ini Pak, dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir surah An-Nas, itu tidak ada di dalam ayat yang memerintahkan kita untuk mencari solusi ketika mendapatkan permasalahan. Yang ada apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi Allah itu tidak membebani kita dengan pikiran yang besar Pak, untuk mencari solusi ini dan itu, bagaimana jalan keluar dari problem ini dan itu, tidak. Tapi ketika mendapat masalah, kembali kepada Allah, sabar, kemudian sholat. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi itu kepada kita. Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, apapun permasalahannya, ya, di rumah tangga, urusan kantor, urusan dalam bermasyarakat, ya, semua insya Allah ada. Tidak ada yang tidak ada solusinya, asalkan kita tetap berpegang pada hablum minallah, tetap berpegang pada akidah yang hak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Yang seperti ini Pak, ini disebut dengan prinsip tauhid, ya. Ketika kita benar-benar telah yakin kepada Allah dengan kecintaan yang sangat, ini yang disebut dengan tauhid, ini yang disebut dengan akidah, di mana prinsip ini adalah prinsipnya para nabi terdahulu, prinsipnya orang-orang soleh terdahulu. Sehingga lihat di dalam sejarah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam difitnah oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah kerajaan yang menuduh Nabi Yusuf alaihissalam dan memojokkannya, telah memaksa untuk berbuat zina dengan Zulaikhah. Maka kemudian apa prinsip daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Ia mengatakan, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaih. Wahai Rabbku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan untuk selainmu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memegang prinsip yang begitu kuat. Di dalam keterasingannya, dia selalu merasa ramai karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tempat yang sempit terasa lapang, di dalam tempat yang gelap terasa terang, di dalam kesendirian terasa selalu ada yang membersamai. Itu tatkala sudah benar-benar kuat akidahnya akan seperti itu. Ulama karismatik pendahulu kita di tanah Indonesia ini, di tanah Nusantara, Buya Hamka rahimahullah, beliau pun pernah mengalami kondisi yang sama. Tapi sama, prinsipnya sama, keadaannya pun sama. Yang sempit menjadi lapang, keterasingan menjadi ramai ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sejarahnya beliau itu berhasil menyelesaikan tulisan kitab tafsir Al-Azhar ketika di dalam, Mbak. Ketika di dalam. Itu adalah suatu prinsip yang luar biasa, nggak mudah. Untuk melakukan hal itu nggak mudah, ya. Itu. Tapi Masya Allah, Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang selalu dekat dengannya. Jadi sekalipun manusia di atas muka bumi ini membencinya, kemudian ia berprinsip dan berpegang teguh pada ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menjadi masalah selagi posisinya bukan karena memang salah di mata Allah. Ketika benar di mata Allah dan dijauhi oleh manusia, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Maka yang harus kita tuju hanyalah Allah, bukan manusia, bukan pandangan manusia, bukan gosipan dari manusia, tapi yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dilihat di sini umur kita kebanyakan adalah senior, Pak, ya. Kalau dibilang tua khawatir tersinggung, ya. Nah, kebanyakan senior, sudah bukan masanya kita ini baper-baperan, ya. Jadi lempeng aja. Yang kita jadikan tujuan dan patokan hanya Allah, ya. Dengan seperti itu hidup kita insya Allah akan bahagia. Dan kemudian kita juga bermuhasabah, Pak, di malam hari ini dengan apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Tentunya tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa, dari kelalaian, dari kekhilafan. Maka marilah sama-sama kita
selalu menyempatkan diri untuk bisa meminta ampun kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Karena dengan beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, khususnya adalah dengan sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya. Karena kita juga mengambil pelajaran dari ayah kita, dari kakek kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Seorang nabi namun tidak luput dari melakukan perbuatan dosa, melanggar salah satu larangan Allah. Satu larangan Allah. Kalau kita berapa Pak kira-kira? Ya, tentu sangat banyak. Tapi kita kemudian ya bisa mengambil ibrah daripada kisah Nabi Adam alaihi salam, di mana tatkala beliau khilaf melakukan pelanggaran terhadap satu larangan Allah, beliau kemudian meminta ampun kepada Allah dengan berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Menzolimi diri di sini maknanya adalah Allah telah menentukan aturan untuk kita, tapi kadang-kalanya kita semua yang tidak faham tentang hal itu. Syahwat kita selalu membisikkan dan mendorong supaya tidak sesuai dengan jalan yang telah Allah gariskan. Maka itu makna daripada menzolimi diri sendiri. Maka ampunilah kami. Jikalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, tentunya kami akan termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang merugi. Kemudian juga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari Nabiullah Yunus alaihi salam, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Zunun, yaitu seorang nabi yang ditelan oleh ikan nun. Ketika beliau lalai ya dengan kemarahannya disebabkan karena umatnya tidak menerima dakwah dari beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya. Ditelanlah oleh ikan nun, kemudian beliau tersadar akan kelalaian tersebut. Yang kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fiz zulumat, dan Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, dalam kondisi kegelapan. Ia kemudian berkata, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya, ini harus kita rutinkan Pak. Dua doa ini, doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus, ini menjadi teman ya untuk lisan kita. Selalu kita basahi lisan kita dengan dua doa ini sebagai sebuah pengakuan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang berdosa, yang dengan segala kekurangan kita memohon kepada Allah pengampunannya. Yang mudah-mudahan dengan tatkala kita merutinkan dua doa ini, Allah Subhanahu wa taala menerima mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan kemudian memudahkan kita untuk selanjutnya dapat beribadah kepada Allah sebagai bekal di akhirat kelak. Sama ya Pak, Nabi Yunus juga sama demikian. Ketika dia berada di dalam ikan, di dalam perut ikan, dalam kegelapan, dalam kesunyian, dalam kesendirian, maka kemudian tatkala ia selalu merasa bersama Allah, maka semua itu tidak menjadi masalah baginya. Dan tatkala beliau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni kelalaiannya, dan kemudian Allah keluarkan dari perut ikan tersebut. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Maka oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, selagi kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, kita sadari bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang abadi, yang kekal adalah kehidupan akhirat kelak. Kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan selama di muka bumi ini, selama hidup di dunia ini. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk pun akan dibalas buruk. Ya. Selagi itu semua masih diberikan oleh Allah, maka harus kita sadari bahwa hendaknya kita kerahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala potensi kita untuk meraih keberhasilan atau kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga.
kita pakai tenaga kita, harta benda kita, semua yang kita miliki kita kerahkan untuk bekal akhirat kita, supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Jangan sampai tatkala ajal telah datang menjemput kita, ketika malaikatul maut telah datang untuk mencabut nyawa kita, kemudian kita baru sadari bahwa bekal kita kurang, bahwa kita kurang dalam mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Dan tatkala itu semua telah terjadi, yang tinggal hanyalah penyesalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya. 3 ayat terakhir di surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak dan harta bendamu memperdayakanmu dari mengingat Allah, dari menjalankan kewajiban kita. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang kalian didatangi oleh kematian, didatangi oleh ajalnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian ia berkata, wahai Rabbku, sekiranya engkau beri aku tangguh waktu, sekiranya engkau beri aku perpanjangan waktu dari kehidupanku, engkau tunda sedikit dari kematianku, fa asaddaqu wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya, aku akan berinfak secara totalitas, dan aku akan beramal solih. Ini adalah perkataan orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menerangkan tentang hal ini. Maka jangan sampai ini terjadi kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini dengan wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka hendaknya kita kemudian menginfakkan harta kita. Kita beribadah, beramal solih sebaik-baiknya, supaya kita termasuk di antara orang-orang yang berbahagia dan mendapat kemenangan di hari akhir nanti. Maka takwa tadilah yang menjadi bekal terbaik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Demikianlah muhasabah kita di kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dapat menjadikan kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah, dan juga tentunya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang fana ini, dan mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Terakhir, saya juga mengingatkan supaya kita juga bisa bermuhasabah secara kolektif sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai satu kesatuan. Sudahkah umat Islam di masa kini telah benar-benar menjadi umat yang bersatu padu? Sudahkah benar-benar umat Islam di akhir zaman ini menjadi umat yang meneladani karakteristik dan kriteria dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang tentunya kalau kita bisa menjawab secara jujur, maka jawabannya adalah masih menjadi PR dan tugas berat bagi kita untuk bisa menjadi umat Islam yang bersatu padu. Karena hari ini begitu sensitif antara satu dengan yang lain. Mudah sekali karena sedikit perbedaan kemudian saling menghakimi, saling memvonis. Ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Kadang-kalanya hanya karena perbedaan masalah yang furu, perbedaan masalah yang cabang, perbedaan masalah yang bukan mendasar, tapi itu kemudian menjadikan satu sama lain saling membenci, satu sama lain saling mentahzir, bahkan satu sama lain saling memvonis sesat. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Seharusnya kita sebagai umat Rasulullah bersatu padu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menerima perbedaan tatkala perbedaan itu bersifat cabang, bersifat furu, yang mana kita tidak bisa mengklaim kebenaran itu hanya pada satu kelompok saja. Disinilah kemudian tatkala tiap-tiap orang dan tiap-tiap kelompok itu memiliki sifat yang seperti ini, barulah akan bisa bersatu umat Islam.
Bahkan yang sangat miris Pak ya, yang sangat memprihatinkan adalah selama 2 bahkan hampir 3 bulan ini kita kan selalu diberitakan tentang kondisi saudara kita di Palestina sana. Bahkan di pemberitaan sudah disebut dengan istilah genosida, pembantaian. Namun sayangnya di Indonesia ini umat Islam terpecah, masih berbantah-bantah tentang kondisi di sana. Ya, ada yang sangat disayangkan adalah ada kelompok yang masih menyalahkan perjuangan umat Islam di sana. Padahal perjuangan di sana, peperangan di depan mata. Mereka berkorban dengan peluh dan darah. Pembantaian terjadi pada setiap harinya, serangan terjadi setiap harinya. Desingan peluru, dentuman bom, itu semua selalu terjadi. Bahkan setiap hari itu lebih dari 1 kali. Ya, dalam 24 jam ke belakang itu sampai 17 kali. Saya lihat di berita. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah masih ada di Indonesia ini orang yang kemudian mempertanyakan perjuangan umat Islam di Palestina dengan menanyakan bagaimana akidahnya, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah cara perjuangannya, dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai suatu umat tinggal bagaimana kita memiliki kepedulian kepada mereka, selalu mendoakan mereka, ya selalu ketika kita memiliki waktu itu kita luangkan untuk mendoakan. Bahkan kita infakkan di awal-awal itu kan mudah sekali kita berinfak untuk sampai ya, untuk berdonasi sampai kepada Palestina. Ya, walaupun lambat laun kemudian semakin sulit, ya agak sulit sekali. Ya, jalur itu dibuka untuk sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Setidaknya adalah ihtimam. Ihtimam itu adalah perhatian. Perhatian kita, ya apa yang dialami oleh mereka sampai dirasakan pula oleh hati kita. Bukankah perumpamaan dari Nabi, ya saudara sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Satu bagian merasa sakit, maka bagian lainnya pun merasa kesakitan pula. Ya. Itulah yang harusnya ditekankan supaya kita semua satu suara, supaya kita semua dapat ya mendorong doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saudara-saudara kita mendapatkan kemenangan di Palestina sana. Ini seharusnya menjadi muhasabah besar bagi kita sebagai satu kesatuan, sebagai satu umat. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Kiranya demikianlah kajian di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah bapak-bapak yang hadir di Masjid At-Taqwa ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila datang kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari diri saya yang memang memiliki banyak kesalahan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.